Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Semoga Anda tetap sehat selalu dan terbebas dari terkena virus corona. Pada kesempatan kuliah minggu ini, tetap masih Anda harus belajar di rumah, mendengarkan tugas-tugas dari saya, baik melalui kelas Google Room maupun lewat WA Group, dan yang kali ini akan kami sampaikan lewat video YouTube. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang review akuntansi perbankan sebagai bahan agar Anda memahami terkait dengan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama ini, juga dalam rangka untuk menyongsong ujian tengah semester yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 April, dan nanti ujiannya juga menggunakan metode online. Akuntansi perbankan adalah akuntansi yang digunakan di dunia perbankan. Kita tahu bahwa perbankan di Indonesia pada prinsipnya ada dua yang utama. Yang pertama adalah Bank Umum, yang kedua adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Sebenarnya BPR dan Bank Umum tugasnya sama. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat. Perbedaan Bank Umum dengan BPR adalah dalam skala usaha dan aspek permodalan serta aktivitasnya. Kalau Bank Umum, dia bisa melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, serta melakukan kegiatan clearing antar bank. Tetapi kalau BPR hanya bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan. Kemudian dari aspek permodalan, Bank Umum biasanya punya modal yang lebih besar, lebih kuat, dan sebagian besar sudah masuk ke pasar modal dengan cara menjual saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan kalau BPR itu dimiliki oleh permodalan yang biasanya dalam bentuk bisa PT, kemudian bisa perusahaan daerah maupun koperasi, dan skala permodalannya masih kecil. Kemudian kalau kita bicara akuntansi, Anda paham bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan 5P. Yang pertama adalah penganalisisan data, kemudian yang kedua adalah pencatatan, yang ketiga penggolongan, yang keempat pengiktisaran, dan yang kelima pelaporan. Yang pertama adalah kegiatan berawal dari analisis data transaksi. Anda hanya akan menentukan mana yang akan Anda debit dan mana yang akan Anda kredit. Kemudian setelah Anda sudah menetapkan transaksi ini, debitnya apa, kreditnya apa, kemudian Anda catat di dalam jurnal. Dari jurnal Anda pindahkan ke buku besar. Dari buku besar kita buat ikhtisar atau yang kita kenal dengan nama kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur. Dari sana kemudian muncullah laporan keuangan. Sehingga tugas Anda sekalian belajar akuntansi perbankan, yang pertama adalah Anda memahami tentang bagaimana siklus akuntansi yang digunakan di dunia perbankan. Mulai dari menganalisis transaksi, kemudian sampai dengan membuat laporan. Dalam hal ini tentunya Anda sekalian sebagai mahasiswa akuntansi harus bisa menyusun laporan keuangan perbankan ini. Dan dasar-dasar dari akuntansi sudah Anda pelajari di akuntansi pengantar dan akuntansi keuangan. Sehingga di sini kita akan menekankan pada bagaimana Anda setelah bisa menyusun laporan keuangan ini bisa menggunakan data ini untuk mengambil keputusan, serta bisa menilai kinerja dari perbankan yang bersangkutan dan melihat tentang tingkat kesehatannya. Kembali kita pada pokok permasalahannya. Kalau kita sebagai seorang akuntan
kita akan menyusun laporan keuangan. Ini akan menghasilkan yang pertama neraca. Dari neraca Anda bisa melihat berapa total harta aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Kemudian juga bisa melihat berapa kewajiban yang dimiliki. Dan yang berikutnya Anda bisa melihat tentang berapa modal yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Sehingga kalau kita kemarin sudah belajar tentang aspek-aspek yang menyangkut masalah aset, ya, ada kas, ada giro, ya. Kemudian kita juga sudah mulai mencoba untuk memahami bagaimana kalau ada tabungan, ada deposito, dan juga aspek permodalannya. Ini yang penting sekali bagi Anda sekalian sebagai seorang mahasiswa akuntansi, harus mampu untuk yang pertama tentunya terampil menyusun laporan keuangan. Dan prinsip-prinsip dalam hal ini Anda harus paham tentang mekanisme. P yang pertama adalah melakukan analisa tentang mana yang akan masuk ke debit dan mana yang akan masuk ke kredit. Yang lainnya itu akan diproses oleh sistem informasi menggunakan teknologi informasi. Kita lihat bahwa perbankan hari ini boleh dipastikan sebagian besar sudah menggunakan teknologi informasi akuntansi atau menggunakan sistem yang berbasis online. Nah, sehingga yang perlu Anda pahami adalah bagaimana Anda paham terhadap proses yang pertama, ada transaksi, kemudian Anda menetapkan mana yang didebit, mana yang dikredit, kemudian Anda input dalam jurnal. Secara otomatis maka sistem yang ada di perbankan akan melahirkan laporan keuangan. Target yang kedua belajar akuntansi adalah Anda bisa menilai kinerja dari suatu perbankan. Kalau Anda misalnya sudah sering bermain saham, Anda akan membeli saham-saham dari BCA, Bank Mandiri, BRI. Tentunya yang Anda harus perhatikan adalah tidak hanya berapa besar harga saham itu, laku dan tidaknya, tetapi juga Anda perlu mengkaji dari aspek akuntansinya. Bagaimana misalnya posisi keuangan pada hari itu, berapa hartanya, berapa kewajibannya, dan berapa aspek permodalannya. Kemudian berapa besar laba rugi yang diperoleh. Ini yang perlu Anda harus kuasai, yaitu bagaimana Anda bisa melihat kinerja dari aspek perbankan. Dari data akuntansi kita juga bisa melihat misalnya apakah bank ini sehat dan tidak. Sehat dan tidaknya perbankan itu salah satunya bisa dilihat dari aspek non-performing loan atau kredit bermasalahnya. Berapa tingkat NPL-nya? NPL perbankan itu OJK memberikan rambu-rambu maksimal 5%. Kalau di atas 5% maka perbankan itu dianggap kurang sehat. Tetapi dengan merebaknya virus corona tentunya menyebabkan bahwa banyak sekali kredit-kredit yang bermasalah, banyak debitur yang tidak bisa membayar, berakibat pada peningkatan NPL. Sehingga di sini juga Anda perlu juga mengkaji terkait dengan masalah kondisi lingkungan hari ini yang tidak menentu karena adanya musibah COVID-19 atau corona ini. Dari hal itu juga Anda bisa melihat tentang bagaimana BPR yang bersangkutan, bank yang bersangkutan dari aspek permodalannya. Kalau BPR hari ini modal intinya minimal harus 3 miliar. Yang 3 miliar harus meningkat menjadi 6 miliar. Sehingga kalau dibuat rasio maka tingkat permodalannya, rasionya itu minimal harus 12%. Artinya kalau Anda punya sebuah lembaga keuangan perbankan, maka modal yang Anda miliki itu harus 12%, yang sisanya berasal dari modal masyarakat. Sehingga lembaga keuangan ini juga lembaga
kepercayaan. Sehingga perlu adanya regulasi yang sangat kuat sekali. Ini yang sudah kita pelajari kepada mahasiswa semuanya. Kembali kami sampaikan bahwa apa yang kita pelajari hari ini sudah mencakup bagaimana kita memahami ruang lingkup akuntansi perbankan, kemudian juga sudah menyinggung tentang elemen-elemen yang ada di neraca, utamanya dari aspek harta, kemudian kewajiban dan permodalan. Semoga Anda sekalian di dalam situasi belajar di rumah ini tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan dunia perbankan yang hari ini juga sangat ramai dibicarakan tentang pemerintah memberikan keringanan kepada debitur untuk membayar pinjaman karena dampak corona yang sangat luar biasa ini. Silakan mengikuti perkembangan itu, nanti juga akan kami gunakan sebagai salah satu materi ujian. Dan juga kami berharap Anda sekalian tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, tidak keluar rumah kalau tidak penting sama sekali. Semoga Anda sekalian sehat semuanya. Kita akan jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suharno, dosen akuntansi perbankan Fakultas Ekonomi Unisri Surakarta. Sukses untuk kita semuanya.